Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Nasrullah, NIM 2000176, kelas RMIK C, mata kuliah Jaringan Komputer. Adapun kesempatan pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan menjelaskan, yaitu yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang prosesor dari jenis dan jenis prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor juga bisa disebut sebagai otak dari komputer. Secara singkat, prosesor bekerja untuk melakukan perhitungan serta menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis prosesor. Adapun jenis-jenis prosesor yaitu terbagi menjadi dua, prosesor Intel dan prosesor AMD. Selanjutnya, perbedaan Intel dan AMD. Yang pertama, arsitektur prosesor. Arsitektur prosesor Intel versus AMD memiliki desain yang berbeda. AMD menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesor sehingga jalur data dari prosesor ke chipset lebih singkat. Sedangkan Intel tidak menggunakan desain seperti ini. Baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. AMD memiliki keunggulan transfer file yang lebih cepat, tetapi internal memori prosesor menjadi kecil, sedangkan Intel lebih besar sehingga untuk aplikasi multi-thread lebih unggul. Kedua, kecepatan. Intel diklaim jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan prosesor AMD dari sisi kinerja, walaupun tidak kalah jauh, akan tetapi mutlak bahwa Intel memiliki kecepatan yang lebih baik ketimbang AMD. Ketiga, grafis game. Sekarang ini ada begitu banyak sekali pilihan game menarik yang bisa dimainkan via perangkat komputer, seperti halnya laptop. Salah satunya adalah game FPS, yang kabarnya bisa dimainkan di semua jenis laptop. Contohnya dari game first person shooter tersebut diantaranya Dynasty 2, Counter-Strike, Rage 2, Call of Duty, Far Cry 5, dan sebagainya. Selanjutnya, yang soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan jenis-jenis RAM? Secara definisi, RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan, jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Selanjutnya, jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit. Dalam strukturnya, hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Selanjutnya, 2. SDRAM. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 sampai 1133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2008 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan SBT, DIMM, atau SDRAM di motherboard yang baru maupun merampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Ketiga, RDRAM.
Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 Mbps. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB. SRAM, jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyelenggaraan secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. Selanjutnya, 5. EDORAM. EDORAM, RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66M. Nomor 6, FPM DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Ketujuh, Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya, yang ke-8, DDR SDR RAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat. Saat ini, RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR SDR RAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya, lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar sehingga hingga 4 GB per chipsetnya. Selanjutnya ke soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ROM dan jenis ROM. Pengertian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, yaitu suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, Random Access Memory, walaupun keduanya mempunyai kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. RAM Read Only Memory berbeda dengan RAM, Random Access Memory. Selanjutnya, jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM misalnya seperti Max ROM, PROM, dan EPROM, dan AEROM, dan lain-lain. Bentuk awal ROM terdiri dari sirkuit terpadu yang menggunakan switch, transistor, data secara fisik dikodekan ke dalam rangkaian ini berarti bahwa hanya bisa diprogram selama fabrikasi aslinya. Ini benar-benar read only dan juga tidak ada perubahan yang mungkin sama sekali. Selanjutnya ke soal yang keempat. Apa yang Anda ketahui tentang hard disk dan jenis-jenis hard disk? Hard disk adalah sebuah perangkat keras yang memiliki fungsi untuk menyimpan semua data pada PC komputer maupun laptop. Data tersebut dapat berupa gambar, dokumen, video, OS, aplikasi, data sistem, dan lain-lainnya. Tersebut ruang khusus di dalamnya untuk menyimpan berbagai
Sama sekali membaca memang. Ya, jenis-jenis hard disk. Hard disk yang selama ini banyak digunakan pada perangkat komputer maupun laptop terdiri dari dua jenis, yaitu pertama SSD. SSD merupakan salah satu jenis hard disk yang populer digunakan oleh masyarakat luas. HD, jenis ini menggunakan cakram atau piringan untuk kinerjanya dan chip sebagai space penyimpanan. Sistem penyimpanan pada perangkat ini mirip seperti USB, flash drive. Jenis hard disk satu ini memang dianggap lebih banyak diminati karena tidak memiliki putaran cakram sehingga hasil kinerjanya tidak bising. Performa dalam membaca dan menyalin data pun cenderung lebih stabil. Selain itu, durabilitasnya lama dan kecepatan dalam membaca membuat prosesor startup dan booting menjadi lebih cepat dan lama. Yang kedua, HD konvensional. Hard disk konvensional merupakan tipe yang paling umum dan Anda dapat menemukan dalam berbagai ukuran di pasaran. Terdapat piringan cakram di dalam HD jenis ini untuk menyimpan data. Namun durabilitas HD konvensional cenderung kurang awet karena komponen utamanya akan berputar ketika membaca dan menyalin data. Soal yang kelima, jelaskan waktu kerja ROM dan RAM dan hard disk. Sesuai dengan pengertian ROM, read only memory di atas, maka prinsip kerja ROM dalam perangkat komputer sebenarnya sangat sederhana. Pemilik perangkat komputer akan memasukkan data-data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Selanjutnya, data dalam ROM akan disimpan secara permanen dan tidak dapat dihapus menjadi output device. Perlu diketahui bahwa Anda tidak bisa mengotak-atik isi pada ROM, dan ROM hanya bisa diisi sekali saja selama digunakan. RAM secara umum adalah untuk membaca dan menyimpan data. Berikut penjelasan waktu kerja RAM. Yang pertama, membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Bisa dibandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file baca pengertian file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data yang dibaca dan disimpan dalam RAM sementara sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Yang kedua, penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang YGA dan tipe-tipe FGA? FGA adalah singkatan dari Video Graphic Array atau sebuah tipe standar koneksi yang sangat penting pada perangkat video maupun gambar seperti monitor dan proyektor. Umumnya FGA berbentuk kabel, port, dan konektor yang digunakan untuk menghubungkan monitor ke kartu video. Berikut ini adalah beberapa tipe FGA card yang pernah dibuat dan dipasarkan. Yang pertama, S3 VIRG RGE ATI RGE 3 dimensi, NVIDA NV3 NVIDA NV4 NVIDIA GeForce series ATI RDON series. Selanjutnya ke soal yang nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang layar monitor dan jenis-jenis monitor? Monitor layar adalah bagian dari perangkat keras komputer yang menampilkan informasi video dan grafis yang dihasilkan oleh komputer melalui kartu video. Berbagai jenis layar monitor: monitor CRT, monitor LCD, monitor TFT, monitor LED,
monitor DLP, monitor touchscreen, monitor plasma screen, monitor OLED. Ya, selanjutnya yang kedelapan, saat membuka file Explorer kita akan melihat beberapa partisi bawaan sistem operasi Windows yang selalu berjalan dengan berawalan dengan huruf C, D, dan E. Sementara untuk flash disk atau USB drive mereka sebagai nama F dan G, lantas ke mana huruf A dan B di sistem Windows? Kenapa tidak diurutkan sesuai dengan alfabet? Karena dari awal sudah diberikan label berupa huruf pada drive, maka tentu harddisk ini juga harus diberi label sesuai urutan. Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan A, maka artinya harddisk ini merupakan penyimpanan ketiga. Dengan demikian, untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka harddisk diberi label huruf C. Jadi huruf C pada awalnya ditunjuk untuk melabeli harddisk sebagai penyimpanan ketiga. Setelahnya floppy disk A dan B, namun karena ukuran harddisk yang besar sehingga bisa dibagi menjadi beberapa partisi. Ya, itulah hasil presentasi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Adapun kesalahan dalam pembuatan video ini saya kembalikan pada diri saya, karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.